Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future 5G Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke inti acara pada hari ini. Kita akan langsung dengarkan presentasi dari Bapak Albert, co-founder dari Traveloka. Bapak Albert, kami persilakan. Selamat siang. Terima kasih Mas Gibran dan Mbak Sasa atas sambutan hangatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teknologi digital merupakan landasan bagi Traveloka untuk berkembang dari waktu ke waktu. Kami mengawali perjalanan sebagai platform pencarian tiket pesawat, dan kini Traveloka telah berevolusi menjadi lifestyle super app yang menyediakan lebih dari 20 produk gaya hidup. Nah, kami menghadirkan solusi end-to-end untuk kebutuhan gaya hidup pengguna, mulai dari tiket pesawat, deals, hotel, kuliner, aktivitas, rekreasi, layanan keuangan, hingga asuransi perjalanan. Nah, tentunya selain memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna, produk digital kami yang komprehensif ini didesain untuk mendukung digital transformasi di sektor pariwisata nasional. Mungkin lanjut slide-nya. Saat ini aplikasi Traveloka sendiri telah menjadi aplikasi perjalanan yang paling banyak diunduh di Asia Tenggara. Faktanya, aplikasi kami telah didownload lebih dari 60 juta kali oleh para pengguna yang tersebar di Indonesia dan di berbagai negara lainnya di Asia Pasifik. Kami memiliki misi dan visi untuk memenuhi aspirasi gaya hidup para pengguna, di mana kami senantiasa berusaha untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pengguna untuk menikmati pengalaman baru dan menjelajahi dunia sekitar mereka. Slide selanjutnya, tolong. Terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui ya, pandemi membawa tantangan tersendiri bagi industri pariwisata. Tidak terkecuali Traveloka sebagai perusahaan yang bergerak di sektor gaya hidup dan pariwisata ini. Untuk menghadapi situasi pandemi dengan baik, kami terus mendorong digitalisasi dengan menghadirkan berbagai inovasi, teknologi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak di tanah air. Perkembangan infrastruktur di tanah air, mulai dari hadirnya koneksi 5G, perkembangan konektivitas, internet hingga teknologi cloud, merupakan aspek-aspek krusial bagi Traveloka sebagai perusahaan teknologi untuk berinovasi serta menghadirkan produk dan layanan yang terbaik dan juga yang relevan bagi para pengguna untuk memajukan dan memberikan kontribusi positif terhadap industri pariwisata di tanah air. Di segala situasi, termasuk di saat pandemi ini. Slide selanjutnya, tolong. Terima kasih. Saat pandemi merambah, kami juga mengamati bahwa terjadi pergeseran pola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, yang tentu saja mempengaruhi bagaimana para pelaku industri, termasuk mitra kami. Nah, untuk menjawab perubahan ini, kita mempertanyakan satu pertanyaan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini? Nah, berdasarkan data internal Traveloka, selama pandemi terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam menentukan aktivitas berwisata. Satu, penerapan protokol kesehatan. Ini menjadi faktor yang wajib dimiliki oleh pelaku industri pariwisata agar dapat terus berkembang di saat pandemi. Nah, yang kedua, ternyata promosi harga juga menjadi salah satu faktor pendukung yang dipertimbangkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan aktivitas berwisata.
Nah, ketiga faktor inilah yang menjadi landasan kami dalam mengembangkan inovasi digital saat ini. Slide selanjutnya, tolong. Terima kasih. Kami mulai dengan inovasi digital di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu tes COVID-19. Dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan tes COVID-19 bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, maka kami melihat pentingnya untuk melengkapi platform kami dengan layanan pemesanan tes COVID-19. Sehingga dapat menjadi platform satu pintu yang memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas perjalanan dan gaya hidup di era pandemi ini. Selanjutnya, kami juga mengadakan kampanye Traveloka Clean Partners. Ide besarnya itu sebenarnya untuk mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi para mitra Traveloka yang telah berkomitmen untuk mematuhi protokol CHSE, yaitu Clean, Health, Safety, and Environmental Sustainability, dan mendapatkan sertifikat CHSE dari Kemenparekraf. Pengguna hanya perlu memilih produk atau layanan dengan logo Traveloka Clean Partners pada aplikasi untuk menambah rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Nah, selain itu kami juga menghadirkan online experience tour virtual sebagai solusi alternatif yang eksklusif bagi para pengguna Traveloka untuk memperoleh pengalaman seru, interaktif, dan penuh inspirasi di beragam destinasi wisata tanah air. Nah, mereka bisa melakukan ini tanpa perlu meninggalkan rumah. Online experience ini memberikan terobosan wisata baru di tengah situasi pandemi. Di saat yang bersamaan, inisiatif ini memungkinkan kami untuk membantu para mitra yang turut terdampak situasi pandemi dalam mempertahankan operasional bisnis mereka. Dengan bantuan teknologi cloud, kami juga menghadirkan fitur Order Now dan Delivery melalui produk Traveloka Eats. Dengan ini, kami juga mendukung gerakan social distancing dan contactless order sehingga menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran virus sambil pada saat yang bersamaan berkontribusi terhadap percepatan pemulihan industri kuliner sebagai bagian dari sektor pariwisata. Slide selanjutnya mungkin. Terima kasih. Untuk mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan pada saat check-in, kami juga menghadirkan online check-in, di mana kami memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menikmati pengalaman check-in yang nyaris bebas kontak untuk meningkatkan kenyamanan pada saat mereka menginap. Nah, seperti yang kami jabarkan sebelumnya, promosi adalah salah satu faktor mendorong aktivitas pariwisata. Untuk itu, kami juga menginisiasi program Traveloka Live, sebuah program yang menggabungkan konsep flash sale dengan kanal marketing. Nah, ini berupa siaran langsung ataupun live stream ya, yang dikemas dalam format bincang santai dengan berbagai konten yang menarik. Konsep program ini disiarkan di berbagai platform seperti media sosial dan tentunya aplikasi Traveloka. Ini merupakan inovasi yang pertama dilakukan oleh pelaku industri travel di Indonesia. Selanjutnya, untuk mempermudah pemesanan di aplikasi Traveloka, kami juga menghadirkan beragam fitur yang inovatif. Salah satunya Buy Now, Stay or Use Later, yang meningkatkan fleksibilitas para pengguna untuk melakukan pemesanan hotel dengan periode inap
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sebagai pelengkap, kami juga menghadirkan pay upon check-in untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk melakukan pembayaran saat check-in di hotel. Slide selanjutnya mungkin. Ya, makasih. Selanjutnya, kami percaya bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri. Perlu ada sumber daya yang mengemudikannya ya. Di saat sulit seperti ini, melakukan kolaborasi dengan berbagai pelaku kepentingan menjadi sangat-sangat krusial agar kita dapat bersama-sama memulihkan pariwisata di tanah air. Hal inilah yang menjadi landasan kami untuk memperkuat kolaborasi para mitra, pengguna, pemerintah, dan lintasan sektor. Beberapa di antaranya yaitu kolaborasi yang kami lakukan dengan Kemenparekraf untuk mendorong tren staycation dan road trip dengan beragam promosi dan aktivitas menarik. Hasilnya, kita melihat adanya penggerakan wisatawan Nusantara sebanyak lebih dari 100.000 pengguna pada aplikasi Traveloka sendiri. Pastinya semua aktivitas pariwisata ini tidak boleh lepas dengan protokol kesehatan. Dua aspek ini menjadi satu kesatuan penting. Maka dari itu, kami mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait protokol CHSE kepada mitra kami yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, kami harap dengan hal ini dapat menjadi kunci bagi kebangkitan pariwisata. Slide selanjutnya, tolong. Ya, yang tidak kalah penting di saat periode pandemi yaitu vaksinasi yang juga menjadi fokus pemerintah. Dengan berjalannya distribusi vaksin saat ini, kami juga optimis hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong penting untuk menghidupkan kembali pariwisata. Traveloka telah bekerjasama dengan Kemenkes, Kemenparekraf, Kemenhub, Pemprov DI Yogyakarta, Pemkot Tangerang Selatan, Angkasa Pura II, serta pelaku industri lainnya untuk mempercepat distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia. Di sini, Traveloka sebagai lifestyle super app memanfaatkan teknologi sekali lagi dan menyediakan platform digital untuk menghadirkan proses vaksinasi yang seamless dan berjalan dengan lancar sesuai sasaran. Teknologi kami memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dengan mudah, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dengan proses yang ketat, prokes yang ketat. Hingga saat ini kami telah membantu lebih dari 30.000 lansia, penyandang disabilitas, pelaku industri pariwisata, tenaga pengajar, dan masyarakat umum untuk mendapatkan vaksinasi. Sentra vaksinasi Traveloka sendiri telah beroperasi di Yogyakarta, Tangerang Selatan, Bandara Soekarno-Hatta. Kami juga bekerjasama untuk mendorong layanan vaksinasi di Bandung dan Jakarta. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya ingin bercerita. Kami sangat senang ketika inovasi dan kolaborasi ini membawa dampak yang konkret bagi mitra kami, terutama mitra UMKM. Selama pandemi ini, produk Traveloka Eats telah membantu lebih dari 10.000 UMKM dan beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa kami menjadi kontributor transaksi utama bagi mereka. Kami juga terharu mendengar cerita pengemudi mitra rental mobil lokal kami yang di Bali yang menyebutkan bahwa Traveloka menjadi satu-satunya platform yang mendorong transaksi bagi mereka.
Hal seperti inilah yang memacu kami untuk terus berinovasi sejalan dengan komitmen kami untuk maju bersama-sama demi mendorong kemajuan sektor pariwisata tanah air. Slide selanjutnya. Selain cerita-cerita mitra yang membangkitkan semangat, kami juga optimis bahwa sektor pariwisata domestik akan bangkit kembali seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menjelajahi Nusantara. Dan pentingnya, ini penting, tentunya kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang senantiasa berusaha untuk menangani pandemi dengan baik sehingga memungkinkan masyarakat untuk kembali menikmati keindahan negeri kita ini. Data internal kami mencatat bahwa pencarian staycation di dalam kota telah meningkat sebanyak 220%. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya tren perjalanan antar kota melalui jalur darat ataupun road trip. Adapun destinasi domestik yang menjadi tujuan utama yaitu Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Bali, Lampung, Pekanbaru, Palembang, hingga Medan. Kami yakin ke depan pariwisata nasional akan semakin kuat dengan diperketatnya protokol kesehatan dan dengan segala daya tarik alam yang ditawarkan oleh Indonesia. Kedepannya kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk membangkitkan pariwisata di tanah air, baik selama dan pasca pandemi, dengan menghadirkan solusi gaya hidup yang relevan dan sesuai bagi jutaan pengguna kami. Kami akan terus mewujudkan misi kami untuk memenuhi aspirasi gaya hidup mereka, dan di saat yang bersamaan membantu para mitra di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus berkembang melalui digitalisasi. Mungkin sekian informasi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih tentunya Bapak Albert atas presentasinya yang luar biasa. Kita semua tentunya berharap semoga pariwisata Indonesia dapat segera pulih dan juga tentunya kembali normal seperti semula, agar tentunya juga membangkitkan sektor pariwisata yang juga akan berdampak ke berbagai macam sektor, utamanya mungkin multiplier sektor termasuk diantaranya UMKM, perhotelan, aviasi dan segala macamnya. Terima kasih tentunya Pak Albert, kami ucapkan sekali lagi sehat selalu untuk Anda dan sukses untuk Traveloka. Terima kasih. Ya, seperti yang kita ketahui tadi juga yang dipaparkan oleh Pak Albert tentunya terkait dengan bagaimana sektor industri pariwisata. Kita ketahui memiliki multiplier effect yang tentunya sangat besar. Apalagi ketika kita melihat di dalam sektor pariwisata begitu banyak sektor lain juga yang bergantung hidup. Ada UMKM, misalnya juga produk-produk wisata pariwisata lokal begitu. Terus ada juga sektor perhotelan, food and beverage dan juga aviasi. Hal ini jadi tentunya dengan kebangkitan sektor pariwisata akan berdampak atau memiliki multiplier effect terhadap sektor lainnya. Betul sekali, tadi juga yang sudah disampaikan oleh Pak Albert adalah kuncinya kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, yang menjadi kunci untuk membangkitkan lagi sektor perekonomian. Tadi juga sudah disampaikan Pak Albert, banyak sekali ya ternyata yang sudah dilakukan oleh Traveloka untuk mendukung bangkitnya kembali lagi perekonomian melalui sektor pariwisata begitu ya, dengan tadi juga mendorong vaksinasi lebih dari 30.000 lansia begitu ya. Ini juga luar biasa sekali kalau kita lihat dengan bangkitnya lagi pariwisata ini, kita harapkan juga cepat pulih begitu ya, Gip. Betul sekali, apalagi kita ketahui bahwa kalau mungkin Anda salah satu pengguna Traveloka begitu, Shalini, ataupun mungkin juga saya pengguna Traveloka begitu, di dalamnya Anda bisa melihat berbagai macam kemudahan begitu. Jika Anda mau mengakses bukan hanya sektor pariwisata, mulai hiburan juga Anda bisa dapatkan, terus juga misalnya beberapa voucher-voucher lainnya, bahkan mungkin hotel, terus food and beverage, hiburan, wisata, dan segala macamnya. Itu berarti bisa menggambarkan bahwa sektor pariwisata bukan hanya soal ya perjalanan dari satu kota ke kota lain, tapi memiliki dampak yang begitu besar tentunya, Shalini. Iya betul, lifestyle super app gitu ya kalau kita bisa katakan ya, terkait dengan Traveloka ini, Gip. Luar biasa sekali kalau kita lihat juga tadi inovasi-inovasi yang dijalankan. Tadi juga ada Traveloka Eats begitu ya, ada juga
akses untuk vaksin gitu ya kalau misalkan ingin berkunjung ke kota atau luar kota begitu, Gip. Dan Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.